Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kami kembali di Nilas Luhur. Selamat datang untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini. Seperti biasa masih ada Bro Tuying, ada juga Mas Tommy. Dan gimana kabarnya teman-teman, sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya Mas Tuying ya? Iya, kemarin dulu kan sempat rehat ya Mas Tuying. Iya. Iya, kali ini kita masih seperti biasa ada agenda makam, tapi nanti apaan ya Mas Tommy ya, masih dalam inilah, soalnya cuacanya juga masih enggak ini ya Mas Tommy ya, Nggak mendukung. kita tetap masih ngobrol bebas. Nah ini kita mau ngomongin tentang sesuatu yang mungkin di luar sana teman-teman atau keluarga banyak mengalami fenomena seperti ini. Jadi ada fenomena di mana seorang manusia kita itu ada yang dicintai sama bangsa lembut atau jin begitu. Nah ini ada yang menceritakan seperti itu, tentu ada beberapa kisah seperti itu. Ini menurut Mas Tommy yang seperti ini itu apa Mas Tommy? Ya mungkin ada lah jin yang mencintai manusia. Banyak. Sebabnya ya banyak, mungkin dari aura dia, mungkin kalau dari bahasa Jawa dari tanggal lahir dia, Tahunnya dia. dari aura dia, auranya apa. Kadang ada kata aura ini baunya kayak yang disukai bangsa lembut, yaitu salah satunya bau amis. Dia paling suka. Dalam amis bukan amis bau badannya, cuman dari segi lembut bahasa di bangsa dia auranya berwajah tampan atau cantik. Berarti kalau misalnya lebih mendasarkan lagi, dicintai jin lebih cenderung disukai ya begitu ya. Iya. Bukan maksudnya dicintai untuk dinikahi bersama. Kalau maksudnya kalau itu kan asal kejadiannya tentu berbeda kan. Ya kita fisik doyur seperti ini, dia bangsa seperti itu kan sulit bersatu, walaupun nanti kita akan bahas yang seperti itu mungkin ada begitu. Ya mungkin ada kelalaian dari manusianya sendiri, ya kan. Bangsa kayak gitu paling suka lihat orang telanjang, maaf telanjang dalam arti walaupun dia laki atau perempuan, dia saat telanjang melakukan apa? Ya kan, membuka aurat. Makanya dalam Islam untuk menutup aurat, dalam hal kita mau mandi juga ada bacaannya, semuanya doa-doanya biar dia nggak bisa ngeliat. Jadi jin nggak merasa tertarik. Iya. Jin bisa mantau dari dia kecil sampai gede itu loh. Iya, dalam sebuah surat juga dikatakan ini setan dalam bentuk jin atau manusia. Ya artinya yang suka terhadap seperti itu kan bangsa setan, jin yang mengarah ke situ ya. Artinya dia menyukai sesuatu yang nggak baik, yang terbuka, aurat yang terbuka. Kadang juga mungkin tadi perilaku si manusianya cenderung pemarah, mungkin ada juga yang terlalu memendam perasaan, sakit hati yang seperti itu bisa jadi juga ya Mas ya. Jadi menarik kalkulasinya lah, momentumnya dia harus jadi kayak gitu. Jadi dia merasa terpuruk, sedih, nggak ada teman, nggak ada yang biasa. Siapa sih, putus asa lah dalam hidup. Intinya apa? Dia menyalahkan sama yang di atas. Betul. Bukan berintrospeksi. Iya. Betul, menyalahkan kehidupan ya. Iya, menyalahkan takdirnya gitu kan. Kok kenapa kayak gini? Ya banyak orang yang seperti itu ya, mungkin dipengaruhi sama tadi lingkungan, pendidikannya juga, dan juga wawasannya ya, pemahamannya. Nah, Ya kadang dalam dia masuk ke alam mimpi ya. Dalam biasanya banyak yang gitu, mas kasus yang kita hadapi banyak kan wanita yang mengalami dia disukai para jin karena dalam mimpinya dia sering melihat seorang lelaki tampan, selalu bergandengan. Di dalam mimpinya dia berubah wujud dengan apa yang ada di alam pikir dia masuk ke berwujud dia gitu loh. artinya semua yang dipikirkan di alam pikirnya dia mengadopsi itu untuk menjadi seperti itu ya. Iya. Alih-alih mendamaikan, memberi rasa tenang, tapi justru mereka mengikat, menjadi lebih terpuruk lagi ya. Iya. Bahkan yang paling ekstrim ketergantungan seperti itu Mas. Kadang ya kalau udah kayak gitu, kalau dari segi wanita, kadang dia suka melihat laki langsung jatuh cinta gitu loh. Pengaruhnya di situ, dia bang digoda kayak gitu. Terus Iya, katanya memang begitu, seseorang yang diikutin atau dicintain bangsa seperti itu
untuk lawan jenis itu cepet banget kenanya. Tapi Cuman nggak cepet. jadi. iya, nggak lama. Biarpun misalnya jadi juga sekilas, nanti ganti lagi seperti itu. Ya, kadang saat berhubungan badan, kalau udah suami istri ya, dia terpaksa. Benar. Ya nggak kan? ada rasa apa ya. Pernah kita menghadapi kasus yang itu. Iya, Ya, iya. dia cewek itu bisa melihat, dia udah merasa dia berhubungan dengan suaminya, tapi di dalam Iya, raga dia bukan dia. iya. Nah, berganti untuk lawan dia. Jadi ada sebuah kisah dan juga ini pernah dibawain di ngopor juga kalau nggak salah. Si perempuan tadi disukai oleh bangsa jin, Mas Tuying. Terus dia ketika bergaul dengan suaminya, si sukmanya dia itu diambil sama raja jin tersebut. Nanti diganti oleh ya bangsanya dia yang lain lah. Iya. akhirnya Dia nggak bisa istilah kata punya keturunan lah. ya nggak bisa keturunan, terus memberi rasa sakit. Dia melihat suaminya memang di alam nyata sama istrinya. istrinya, tapi dia sendiri melihat bahwa itu bukan aku, itu menyakitkannya berhubungan seperti dia. apa. Mau cerita dia langsung ada yang merasa dicekek lah, Iya. apa nggak boleh cerita sama suaminya apa yang dia lihat secara mata batin dia gitu. Itu kami ngalamin, saya sama Mas Tommy di depan mata si istri selama bertahun-tahun mau memendam itu ya Mas, mau cerita langsung nggak ada sama siapa, nggak ada siapapun, tapi langsung nggak bisa napas kayak adanya kayak begini. Dia nggak boleh terbuka, nggak boleh cerita sama siapapun kayak gitu. Ya sama kayak kawan itu, ada yang pernah dicintai sampai sekarang dicintai nama kuntilanak mana. Kalau ada temen Nilo yang itu pas ya di sini, itu. dia pasti ada. Iya. Tapi kalau dia nggak ada. Yang paling Pasti. yang paling ekstrim bukan cuma ada di sini, beliau telepon aja ada begitu loh. langsung Tetap di sampingnya. tetap itunya Ini buat koneksinya bukan buat lucu-lucuan ya Mas. Iya. Ada apa sebenarnya di balik itu loh Mas? Yang ya mungkin ya jangan mungkin dulunya Oh, seperti dulunya. apa gitu loh. Cara mata batin. Iya, secara Apa mata yang batin. disukai dari teman Nilo itu sampai si kuntilanak merah itu selalu jatuh cinta sama dia, selalu mengikutin kemanapun arah dia. Dulu sih itu, Kemanapun Mas. dia berada. kayak ngamalin itu loh apa Amalannya si Kira. si kira nah. Mm. Tapi buat cewek Buat gitu. perempuan. Iya. Jadi yang ketarik itu Iya. makhluk itu loh, ya kunti merah itu loh Mas. Dari pengasihan ya. Dari pengasihan. Wujud kodamnya itu. Iya. Nah, itulah sesuatu yang kadang kita ini ayat atau apa, kalau niatnya berbeda aja bisa jadinya seperti itu. Iya. Dia sudah kata kita pikiran, tapi ada keinginan. Yuk, syirik yang tersamar lah. Betul. Walaupun dengan di ayat-ayat Allah ya maaf dalam bacaan Quran apa, tapi dengan bukan niatnya karena Allah, niatnya ada tujuan yang lain untuk mencapai istilah kata untuk menggait sesama lawan jenis. Itu kan itu udah bantuannya kan Setan, aku setan paham. kan. Iya, betapa zikrullah itu diucapkan memang mudah, tapi menuju kemurniannya itu yang sulit ya Mas. Iya, Mesti susah manusia ada keinginan, hasrat, terbisik sesuatu ya, jadi macam-macam lah keinginannya. Nah, ini tadi ngalamin yang seperti itu, berarti salah satu teman kita ya. Intinya dulu dia pernah ngamalin seperti itu ya. Oke. Banyak Iya. hal-hal yang bisa menompang. Nah itu kalau ini Mas, kalau misalnya dicintai sama tadi makhluk ya, sama jin, terus taruhlah dalam dia perasaannya nyata, pernah kan diceritakan seperti itu, dia bercerita bahwa kamu mimpi ya, misalnya bersenggama sama makhluk halus tersebut. Iya. Aku nggak mimpi, aku nyata. Ini sebenarnya alam bawah sadarnya dia apa memang dohir versus dohir Mas? Alam bawah sadar dalam mimpi pasti. Dalam mimpi ya. Karena untuk menunjukkan si jin itu cinta, dia bersetubuh dengan manusia, tapi dalam alam mimpi, tapi dia berasa. Iya. Ya salah satu cirinya ya maaf. Biasanya alat kelamin dia merasakan gatal, menimbulkan birahi itu Betul, saat betul. dia mau mendekat, Iya. ingin bercinta dengan dia. Gitu. Ada seperti itu. Makanya di Islam kita selalu sebelum tidur kita ambil wudhu biar terjauh dari situ. Jauh, benar. Iya, bersih-bersih. Ya sepenting dalam tidur kita Cepok. berdoa lah, minta perlindungan nama yang kuasa. Dan cenderung biasanya ada juga ciri-cirinya, katanya orang yang melakukan hubungan seperti itu
satu tadi ada ciri di mana gatel atau apa ya ketika dia mendekat, tapi makin kesananya bukan makin sehat tapi makin layu, makin musuh. Kadang dia berubah wujud menjadi suaminya ya. Kayak iya, yang betul. biasa itu biasanya yang recokin itu genderuwo ya. Iya. Bisa berwujud dengan setelah itu selesai dia udah hilang. Nggak tahu Meskipun kemana. taruhlah dalam beberapa cerita si suami berangkat kerja misalnya ya, terus nanti genderuwo datang itu menyamar jadi suaminya. Ini pun sebenarnya alam bawah sadar ya Mas, yang Alam bawah diambil ya, sadar. bukan fisik versus fisik Bukan, ya. bukan. Dalam malam kejadian tentu berbeda ya. Tapi ada yang frontal. Ada Dia yang frontal, mewujudkan seperti suaminya. itu yang powernya udah ini ya. Powernya udah Lumayan lah. tinggi, pasti kayak gitu. Dia bisa menyerupai tuhirnya. Tetap. Ini, Iya, John. Yuk, ya. Jadi seperti pengalamannya Bruto ya. iya. Pernah ya diambil Pernah. ya. Diambil sama Diambil sukmanya. Jadi tak sampaikan dulu pengalamannya kayak apa, kebenarannya ngendingan seperti apa ya. Jadi Iya, Bro iya. Tuyung pernah itu pernah di waktu dulu ya Mas Tuyung ya, dulu. diambil jeroannya tanpa sadar, apa sengaja dia ke sana nggak tahu, memang pengen ngerti atau gimana, tahu-tahu ada sebuah pernikahan, mempelai prianya adalah jenengan, Iya. dan udah tinggal cereknya aja ya Mas Tuyung, Tinggal Akadnya. mau tinggal akadnya. gitu loh. Nah itu kenapa nggak jadi Mas Tuyung? Kan nggak perlu biaya apa-apa maksudnya. Gratis ya. Nah, itu nggak jadinya kenapa? Kayak kawin apa itu gratis. Ya Dimas di alam mimpi sana gitu kan, tahu-tahu udah di situ loh, diiringin sama orang-orang banyak Tapi gitu. wujudnya manusia semua. Wujudnya manusia semua. Tapi yang bikin aku heran ini Mas ya, kalau akad tuh kebanyakan di masjid, di musola atau di sungai, kok di dekatnya sungai gitu loh, Akadnya di pinggir pinggir sungai. kali. turun ke bawah itu Mas. Oh, di bantaran perpilan begitu. Iya bener kan, di Itu perpulan tempat terbuka atau ada ruangan? dibuka Tempat terbuka. kayak di alam biasa. Oh, berarti temanya alam outdoor. lah, outdoor. Biar nggak sumuk. Iya, kayak artis-artis Iya. temanya outdoor. Nah saya kok penghulunya tuh beda loh Mas, Maksudnya? nggak ada kayak penghulu yang lain kita pakai peci gitu kan, itu biasa pakai jas biasa, cuman dasinya itu yang unik loh Mas, Dasinya seperti apa? pakainya kayak gigi apa loh ini loh di Ya sini. taring lah. Taring, dasinya Iya, dari gini das loh, Mas, taring. di sini. Itu model baru Mas. Terus Ya mungkin. iya, Terus aku sadar kok ada yang beda. ada yang aneh gitu kan. Janggal satu tempatnya bukan di masjid atau musola. Orang yang musola, kebetulan kan di masjid atau musola kan, lewatin aja. Tapi ada meja kecil begitu. Ada penghulu. dari patung. Iya, itu penghulunya ada ini. ada ininya loh, kayak di sini apa sih namanya itu? Iya, dasi kupu-kupu lah. Lah kok sadar-sadarnya gini Mas, kok banyak yang bersolawat, banyak yang memuji-muji Gusti Allah gitu kan, puji-pujian. Di sananya mendengar seperti Mendengar itu. di situ, tapi bukan orang-orang yang hadir itu Bukan. ya. Oh, seperti dengan dielingin begitu. Ya. Terus astagfirullahaladzim, ya udah pulang aja. Kau mau di sini kan? Tapi sempat melihat bakalan istrinya Mas. Belum melihat. Tapi katanya pernah melihat bakalan calon istrinya kan juga pernah ya. Sebenarnya kan berapa kali pernah, Sehabisnya itu loh, di masuk perangkap ya Mas, hampir gitu 3 menikah. kali, kalau salah 3 kali ya. Iya, itu dengan bangsa apa Mas? Kalau yang keduanya kurang bahasa kayak macam buta hijau lah Mas. Ijo. Iya. Itu hijau juga. Enggak, itu Pak kayak orang biasa. Nah, cuman yang bikin perawakan. perawakannya tuh gede. Cuma yang bikin heran kok di pinggir kuburan gitu Bukan, loh. ya. Iya. Nggak ada tempat lain ya Mas. Nggak ada tempat lain. Nah itu yang curiga lagi. Terus iseng kan, aku udah tahu kan, udah pengalaman. Asik. Calonnya mana? Itu nggak mau, jelek, pulang aja, nangis Mas itu. Itu calonnya nangis. Iya. Dan terluka ya Mas. Terluka. Mana calonnya mana? Nggak kebal. Berarti kalau misalnya gini Mas Tommy, kita terpesona dengan tadi misalnya, oh kita ke bawah kalamnya mereka, kita kalah nih secara batin, kita kalah di sana, penampakannya juga mungkin sama yang pikiran kita ya, Iya. indah di tempat Ya. yang bagus begitu. Kenal dengan ada orang-orang yang pernah kita kenal, mukanya di situ ada. Ada semua. Ada. Kamuflase. Untuk ahli orang-orang biasa itu orang tua kita ada, saudara-saudara kita ada. Dan mempelainya biasanya cantik banget gitu ya. Mempelainya yang kita sayang, Iya, tapi belum tentu ya pernah suka lah. Iya, betul. Tapi itu beda. Tapi Jika memang terjalin pernikahan tadi memang berlangsung sampai ijab kabul, berarti itu udah terikat ya Mas. Udah ada terikat. Ya, sudah kata
jodoh betul, betul. Walaupun jodoh juga nggak bakal lama, Iya. pasti diganggu. Kalau dalam beberapa kasus ada yang begini, si misalnya perempuan biasanya dia menikah dengan bangsa gaib, tapi dalam pernikahan tersebut ini versinya gaib sendiri, tapi dia menjalani kehidupan rumah tangga dengan suaminya, beranak pinak seperti itu, tapi masih tetap selaras. Itu kasus yang beres seperti itu seperti apa, Mas? Ya karena saat dia berhubungan, yang gaib itu yang masuk. Kalau dia yang mau, dia yang masuk. Penjelasan Seperti itu, titipan kuntilanak. Oh iya, Nah, kan perjanjiannya kayak gitu. Ya kan itu kan sama perjanjian goib, pernikahan goib. Tapi kalau yang itu kan buat pesugihan. Kalau ini kan Beda yang lagi. biasa lah, yang dialami itu loh. Iya, iya, iya. Kalau titipan kuntilanak emang dia buat pesugihan di Ya, situ yang kita pernah bikin udah khusus konten. sebenarnya itu. Udah khusus. Kalau ini Berarti yang umum lah. Ada beberapa hal ya. Yang satu tadi yang ekstrim memang pernikahan karena persugihan, terus ada lagi karena beberapa faktor tadi, seperti kelahirannya, kebiasaannya dia suka istilah kata enggak pakai busana kalau di kamar, terus pakai busana dia istilah kata bercermin, itu kan menarik betul, gitu betul. loh. Dia selalu membanggakan tubuhnya, itu Iya, udah malah menarik. kelemahan dia, malah dia masuk, malah jadi tontonan. Betul. Makanya pernah di sesi sebelumnya dulu ya, kita Mustomi pernah ngeluarin ini doa buat di kamar mandi biar ketutup gitu ya. Tetap aja, apalagi sesuatu kita dilarang untuk membanggakan diri, dilarang untuk sombong, membanggakan tubuh, membanggakan kebiasaan seperti itulah jadi senjata buat mereka. Ini loh yang seperti ini yang kami ingin. Iya. Iya, makanya memang benar harus hati-hati banget, terutama untuk perempuan biasanya kan. Iya, kebanyakan perempuan. Dan juga ada beberapa kasus kebanyakan orang yang sampai menikah sama tadi kayak Mas Tuyung kayak tadi dengan sempat menikah misalnya kayak gitu, memang jodohnya susah ya Mas, Jodohnya susah, terus juga nggak bakal lama. Itu yakini yang menghalang-halangi begitu ya. Iya. Iya, Ya seperti yang dulu pernah kita omongin, orang baru akhir sampai si cewek lupa bahwa ini suaminya, lupa blank. Iya, memang beraneka macam caranya, yang jelas itu adalah jerat bangsa mereka. Apa untuk menyesatkan kita dengan cara seperti itu. Ada yang metodenya tadi apa menikahnya nggak langgeng sama bangsa manusia, ada juga yang memang apa namanya biar kawin terus, ada juga seperti itu ya. Dilalai, tapi orang yang punya udah disenengin bangsa seperti itu, kemana aja cewek-cewek gampang, yang cowok Gampang banget ceweknya gampang. Ada yang ngalamin seperti itu ya Mas. Banyak. Banyak, Itu Mas. banyak. Iya, Karena ya kelalaian manusia juga iya. Dari ya banyak kan kelalaian dari manusia lah. Berarti ini kiat-kiatnya untuk menghindari hal seperti itu Mas Tommy. Untuk secara dohir sebaiknya seperti apa Mas? Ya menjaga aurat, salah satunya tetap beribadah sebelum kita tidur ya, ada doa yang dipanjatkan. Lebih baik ambil air wudhu kalau bagi yang muslim, kalau bagi yang non muslim ada doa-doa tersendiri. Iya, betul ya. Yakinan untuk secara batin ya sama ya kayak tadi, tetap aja kita harus mendekat dan buang pikiran-pikiran, apalagi kalau zaman sekarang kan banyak orang ini aku ketemu ini justru buat bahan imajinasi. Nah itu ya itu malah lebih cepat gitu. lagi. Banyakan gitu. Dia suka sama ya yang sila kata di TV yang lagi tenar, dia suka. Apalagi itu lebih cepat. Iya. Wujud banget bro. Betulannya sendiri Katanya lah. ibu imajinasi itu tuh emang mau nyampe sana nggak kayak kamu. Bukan seperti itu ya Mas. Ada yang membantu. Ada. Ini agak nyebrang sedikit ya Mas ya. Ini ranah yang berbeda. Misalnya ada kita menghindar bukan sama lawan jenis. Terus orang-orang sekarang kan lebih pengen lebih praktis. Terus ada boneka. Misalnya bercinta sama itu. Apakah di dalam boneka itu bisa disusupin makhluk Bisa seperti aja. itu? Karena udah di alam pikir dia. Iya ya, Udah bisa ya. keambil. Bisa. Berarti makanya benar-benar nampak hidup ya, dia akhirnya mengalihkan jangan sampai aku menikah, udah ini pasanganku. Iya. Kemana aja dibawa Mas, ada yang seperti itu. Iya mesti. Udah diajak ngomong, ikut makan bareng begitu ada Mas. Ya karena udah sugestinya. Sugesti, Dia udah ya. nggak percaya sama siapapun. Ya kan? Nggak percaya sama menungsa yang lain lah. Iya. Dia udah merasa tersakiti. Itu sebenarnya
itu adalah jalan takdir, ya bisa melewati enggak. Tuhan tidak akan pernah mencoba. Betul, Mas Tommy ngomong seperti itu. Jadi setiap kelahiran manusia tetap ada keutamaan, ada kekurangan dalam alam pikir manusia loh. Misalnya, nah ini ada cacat, ada tadi yang paling ekstrim, kok aku terperangkap di jiwanya cowok padahal aku cewek, padahal ini jiwanya memang seperti itu. Gimana caranya kita bisa keluar, dan orang-orang kan beda-beda semua. Jangan menyalahkan Tuhan, malahan masa Tuhan salah sih ditaruh di situ kan. Enggak gitu Mas Dwi. Ya itu sekali lagi keilmuan, pemahaman penting sekali, dan kita lingkungan kita seperti itu ya. Oke, ada tambahan lain Mas? Cukup ya. Ini tadi sekilas pembicaraan kita tentang fenomena dicintai makhluk halus atau bangsa jin, dampaknya seperti apa, terus tadi biasanya seperti apa. Semoga kita bisa terhindar untuk hal-hal yang demikian, dan bila mana ada kawan-kawan kita di luar sana ya, tetangga atau siapapun, kita doain semoga yang seperti itu bisa cepat selesai, jangan larut-larut, nanti dampaknya nggak bagus ya. Iya, benar. Ya, apapun yang kita sampaikan malam ini anginnya kencang banget Mas. Tadi sebelumnya nggak seperti ini. Enggak, lumayan lah, dingin juga sih. Iya, moga-moga ada hal baik yang bisa kita sampaikan malam ini, dan tentu itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana ada penyampaian kita yang kayak gini-gini aja ya Mas Tommy ya, kita mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kurang berkenan, dan semoga kita sudah dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, dan mendapat kebaikan, selalu mendapat kebaikan dari yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.